Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dalam keadaan sehat dan ceria. Oke, jika kemarin kita sudah belajar tentang organ tubuh manusia, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah 1. Agar siswa mampu mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Dan yang kedua adalah agar siswa mampu memahami fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Di video ini kita akan belajar tentang apa itu sistem pencernaan pada manusia, fungsi, dan apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik. Tonton sampai akhir ya. Selanjutnya, di sini apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dihasilkan berupa feses. Proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semulanya dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Baik, selanjutnya kira-kira apa saja ya susunan organ pencernaan pada manusia itu? Yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, kemudian yang kelima usus besar, dan yang paling akhir yang keenam yaitu anus. Dari keenam organ pencernaan pada manusia tadi, pastinya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama, mulut. Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Yang kedua, kerongkongan. Fungsi utama dari kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Dan yang ketiga yaitu lambung. Fungsi utama dari lambung adalah memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Kemudian setelah itu ada usus halus. Fungsi utama dari usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Selain ada usus halus, ada juga usus besar. Di sini fungsi utamanya adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Yang terakhir ada anus. Fungsi utama anus adalah pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Setelah kita mengetahui apa saja organ dalam pencernaan manusia dan sekaligus mengetahui fungsinya, selanjutnya bagaimana sih proses pencernaan pada manusia itu? Oke, proses pencernaan makanan pada manusia yang pertama adalah makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini.
Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persampingan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Yang nomor 4, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi itu maksudnya makanan dicerna oleh asam lambung, enzim, pepsia, dan renin. Kalau secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Selanjutnya, jika sudah dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Kemudian dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar di sini adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Kemudian yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Subhanallah ya teman-teman, sampai sebegitu luar biasanya Allah menciptakan dan mengatur kehidupan makhluknya. Marilah kita syukuri dengan selalu menjaga tubuh kita. Karena jika salah satu organ dalam sistem pencernaan tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka organ tersebut akan terganggu dan hal tersebut akan membahayakan tubuh kita. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Kira-kira gangguan apa ya yang mengakibatkan hal tersebut terjadi? Oke. Terganggunya sistem organ pencernaan ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Terganggunya metabolisme tubuh ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tersebut tidak optimal masuk ke dalam tubuh, sehingga mengganggu sistem metabolisme. Mengganggu sistem ekskresi juga. Dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Nah, jadi itu teman-teman, jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik, lebih-lebih pencernaan kita. Jadi kita harus berhati-hati ya. Dan kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari ini yaitu susunan organ pencernaan pada manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja. Karena sumber energi yang didapat dari organ lain bergantung dari sistem pencernaan dalam memprosesnya. Mungkin itu ya teman-teman materi yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawa manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.